mengenali kebocoran energi pada diri kita ya, yang sangat-sangat nyata biasanya kalau kita berinteraksi di TikTok maupun di realita kehidupan offline ya. Ya, kebanyakan kita nggak sadar hanya merasakan habis setelah tak tahu capek, tak tahu lemes, tak tahu sakit itu adalah sebuah kebocoran ya. Contoh-contoh kebocoran energi yang sering terjadi ya, baik di ranah pertitokan maupun di ranah offline ya. Kalau kita semakin reaktif, tubuh kita semakin reaktif mengikuti emosi yang di luar maupun penonton, itu akan menjadi sumber kebocoran. Dan sumber kebocoran itu contohnya tadinya damai-damai aja, tak tahu dengan buat dan panas ya, lagi sedang tenang nyaman tiba-tiba gelisah. Kadang-kadang kita udah presentasi dan bernarasi dan berbicara dengan lancar, tiba-tiba blank hilang, itu udah ada indikasi sebuah kebocoran. Ya, ini bukan gangguan, ini hanya sebuah tanda ya kalau porosnya pindah ke kerumunan, pindah ke keramaian, pindah keluar. Dan tanda kedua bisa kita terlalu banyak bergerak ya, gerak secara tubuh fisik atau apa tangan, dan di situ gerakan berlebihan ya, dia menumbuhkan sebuah energi naik ke permukaan, dan di situ mulai mudah ditarik di luar diri. Ini banyak kreator ya, siapapun apalagi pelaku spiritual yang otomatis di situ ada pembukaan jalur dada, buka jalur perut, dan buka jalur leher. Ketika melakukan sebuah healing bersama itu, akhirnya mereka setelah melakukan ritual maupun live itu akhirnya kecapean, lelah, terkuras energi. Ini tanda indikasi sebuah kebocoran. Dan ada yang ketiga itu, ada yang memberikan ruang ya, mengangkat beban banyak orang. Misalnya ada pengaduan orang semakin banyak ya, diadukan sebelah keluh kesah, itu ada tubuh makin berat ya, dan ya, kita sadar kita menyedot masalah orang, baik secara menekan di dada ikut tertekan ya, akhirnya ya itu indikasi kebocoran. Maka setelah itu kita akan ngedrop capek ya. Ini kebocoran energi. Dan ada kebocoran yang sebenarnya hilang fokus itu tanda sebuah kebocoran ya. Ada komentar, ada omongan kecil, komentar kecil itu membuat hilang fokus, bahkan ngedrop, bahkan bisa ada kemarahan, muntap begitu. Itu suatu kebocoran. Dan kita harus merasa tampil kuat, harus merasa terlihat, itu indikasi kebocoran. Dan kebocoran itu bisa kita minimalis ya. Makin bocor makin energi kita terkuras, dan kita nggak bisa mengaplikasi realita kehidupan kita. Boleh sah-sah saja kita membantu orang, boleh kita sah-sah mendengarkan, bersimpati kepada orang, tapi kita harus paham ya tentang energi diri kita, sebatas mana kita bisa bantu dan sebatas mana kita welcome. Kalau di luar kapasitas kita ya kita jangan dulu dah, itu bukan ranah otomatis antara masalah orang dan kapasitas kesadaran kita belum memenuhi syarat. Ya, kebocoran ini bisa diminimalis sambil kita berkembang kesadaran, mungkin bisa ntar simpati kita makin tumbuh dan makin welcome kepada siapapun, dan bisa mengatasi, membantu masalah orang lain. Memang tujuan spiritual ke situ, tapi kalau kita berlebihan, spiritual kita akan stuck dan mandek dan bahkan ya turun. Dan
bisa jadi sakit-sakitan ya. Indikasi kebocoran bagi sobat yang merasa ada kebocoran ya diminimalis dan diangkat lagi, didudukkan lagi ke poros, diperkuat ke poros, diperkuat ke akar, dan jangan lepas di kesadaran sambil kita mengaplikasikan keluar, tapi jangan berlebihan. Bisa sadar diri, introspeksi sebatas mana kita bisa mengatasi, membantu di luar diri. Semestinya kita semua kembali ke diri. Kalau udah bisa diri selesai, otomatis di luar selesai.